Korban dan perusahaan sepakat damai, sopir bus Maut Baturiti Tabanan bebas. Kasus tabrakan maut bus pariwisata yang terjadi di Desa Pacung, Baturiti, Tabanan, Bali berakhir damai. Kejadian kecelakaan beruntun, yang menyeret Agus Supriyanto, sopir 30 tahun, asal Sidoarjo, Jawa Timur, membuatnya menjadi tersangka utama. Apalagi setelah Wayan Wandani, menjadi korban meninggal dunia. Namun akhirnya sopir bus pariwisata dalam kecelakaan itu pun, sebentar lagi akan dibebaskan. Menyusul dengan adanya perjanjian damai, antara keluarga korban meninggal dunia, Wayan Wandani, dan perusahaan bus. Damai bukan hanya dengan keluarga korban meninggal dunia, Wayan Wandani. Namun juga dengan korban luka ringan dan berat, termasuk warga negara asing. Dan juga korban kerusakan mobil, serta juga bendesa dan krama adat pura yang rusak di Banjar Pacung. Kapolres Tabanan, AKBP Renfli Dian Chandra, mengatakan bahwa sopir bus pariwisata akan dibebaskan. Hal itu dikarenakan, ada proses ganti rugi keseluruhan dari perusahaan bus kepada para korban. Kedua belah pihak bersepakat damai, yang sudah melakukan pertemuan sebelumnya. Namun untuk memastikan kembali, maka pihaknya mengundang keseluruhan antara korban dan perusahaan bus pada Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 hari ini di Mapolres Tabanan. Dan ternyata, memang kedua belah pihak sudah menyatakan berdamai. Sehingga diambil langkah restoratif justice kepada tersangka. Menurut Renfli, bahwa tidak selamanya proses pidana itu kemudian akan berujung penjara. Dan kasus kecelakaan beruntun di Baturiti ini, bukan tindak pidana kriminal. Karena sopir bus tidak melakukan kesengajaan dalam peristiwa ini. Sehingga restoratif justice, sangat memungkinkan dilakukan. Apalagi, antara korban dan pihak perusahaan bus serta tersangka memilih upaya damai. Sedari awal juga perusahaan bus sudah datang, dan bertemu seluruh pihak korban serta keluarga atau pihak terkait lainnya. Dan mau mengganti kerugian seluruhnya. Sedangkan untuk pertemuan sendiri, melibatkan bendesa, perbekel dari Desa Pacung. Kemudian korban luka dan mobil rusak, kemudian juga keluarga korban meninggal dunia. Karena pertemuan tanpa polisi maka diundang kembali, dan mempertanyakan apakah benar-benar sepakat untuk berdamai. Dari pertemuan ini sendiri, keluarga korban meninggal tidak lagi menuntut penjara. Renfli menambahkan, bahwa untuk kerusakan seluruh mobil juga ditanggung oleh perusahaan. Yang pada taksiran awal sebesar 300-an juta. Namun saat ini kerugian itu bisa jadi lebih, melihat dari tingkat kerusakan setiap kendaraan. Tergantung kerusakan mobil. Pihaknya memang menahan tersangka sebelumnya, namun karena ini bukan tindak pidana kriminal. Maka untuk selanjutnya ketika kepastian sepakat berdamai, antara pihak perusahaan dan korban, maka akan dibebaskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!